Shalom. Ya, baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur memuji nama-Mu untuk kebaikan-Mu yang memungkinkan kami dapat bersekutu, beribadah pada hari Minggu ini. Kami tidak ingin waktu ini berlalu dengan sia-sia. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan, melalui Roh-Mu, menolong kami. Baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun semua kami yang mendengarkan firman-Mu. Baik di dalam gedung gereja ini, maupun di tempat di mana siaran langsung, live streaming ini dapat ditangkap. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang maha hadir dan maha kuasa, sanggup untuk menolong kami. Berfirman pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sesuai kalender tema-tema firman Tuhan kita, maka pada hari Minggu ini firman Tuhan atau tema firman Tuhan kita, karakter kasih dalam melayani. Karakter kasih dalam melayani, ya. Itu temanya. Pembacaan terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 13. Iya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Dani tentang hari ini, hari memperingati, ya, hari kasih sayang, maka rupanya tema ini dipilih oleh tim pastoral untuk dibahas pada pagi ini. Iya, saudara-saudara, kasih di sini adalah kasih agape. Jadi kasih agape ini adalah hakikat semua orang percaya. Hakikat semua orang percaya. Jadi sebenarnya kasih agape ini bukan saja harus diperingati setiap saat, tetapi harus dihidupi, ya, setiap saat, sebagai karakter utama setiap orang percaya atau keunikan karakter setiap orang percaya. Jadi kalau kita berbicara karakter kasih, ini artinya karakter yang unik, yang hanya ada dalam kehidupan orang percaya. Di luar orang percaya tidak punya karakter ini. Unik berarti ciri khas. Unik berarti hanya ada dalam kehidupan orang percaya. Tidak bersifat umum. Ya, agape ini saudara. Jadi agape ini kasih Allah, kita sudah seringkali dengar, kasih yang tanpa syarat. Semua kasih yang lain itu ada syaratnya. Ya, kasih filia, ada kata filia, itu karena dia saudara kita. Storge, karena dia mama kita, karena dia anak kita. Eros, kasih sensual, karena dia istri kita, dia suami kita. Ya, itu semua ada alasan. Tapi kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Mengasihi walaupun objek kasih itu, sasaran kasih itu tidak memenuhi syarat untuk dikasihi. Ini kasih agape. Apakah kasih yang lain tidak perlu? Eros perlu. Kalau suami istri tanpa eros, waduh bagaimana? Tetapi eros harus diwarnai dengan agape.
Jangan terpisah dengan agape. Justru agape yang menjadikan eros itu indah dan abadi. Luar biasa ya. Wah, ini mesti percakapan Pak Sutri ini kalau begini nih ya. Ya, bagaimana eros agape itu dipadukan dengan eros. Agape dipadukan dengan filia. Agape dipadukan dengan storge. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti kasih yang lain tidak perlu. Perlu, tetapi harus diwarnai dengan agape. Itu yang membedakan eros orang percaya berbeda dengan eros orang tidak percaya. Itu membedakan filia, storge. Storge itu antara orang tua dan anak. Ya, kadang-kadang saudara, kita membesarkan, melahirkan, membesarkan anak, sangat menyayangi, ya, tetapi akhirnya anak kita kecewa karena tidak dapat membalas itu, walaupun kita tidak mengharap balasan. Bahkan banyak anak yang membuat orang tua sakit hati sekarang ini, seperti itu saudara. Tetapi kalau storge itu disertai dengan agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat, maka itu tidak akan terjadi. Ya, storge, filia, eros akan terus berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi saya tadi katakan bahwa agape ini, kasih ini, tidak salah sih memperingati setiap 14 Juli. Tetapi ini seharusnya diperingati dan dihidupi setiap hari. Mengapa? Karena ini hakikat orang percaya. Hakikat semua orang yang ada dalam Yesus. Bukan menjadi kasih, tetapi adalah kasih. Bukan menjadi terang, menjadi garam, tetapi adalah garam dan terang karena sudah merupakan hakikat orang percaya. Saya masih memakai skema, tolong ya. Iya. Iya. Seperti ini Adam berdosa. Ya, skema yang ada Yesus. Ya, yang adalah kasih dan benar. Ini berbicara tentang keselamatan itu, ya. Keselamatan itu pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Orang percaya ini berada dalam Kristus, ya. Berada dalam Kristus, berada dalam Allah Bapa, sekaligus berada dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam kita. Pada waktu kita sudah ada dalam Kristus, ya, berada dalam Allah, Allah yang adalah kasih, karena itu semua orang yang ada dalam Allah adalah ada dalam kasih, dan hakikatnya adalah kasih. Karena kita sudah berada dalam Kristus, berada dalam Allah. Waktu kita berada dalam Adam, hakikat kita berdosa dan mati. Akibatnya, dampaknya kita otomatis berdosa. Kalau ingat masih sekolah dulu ada namanya teori kausalitas, sebab akibat. Ya, karena kita berada dalam Adam yang berdosa, maka akibatnya kita berbuat dosa. Akibatnya kita berbuat dosa. Tapi waktu kita sudah pindah dalam Kristus, berada dalam Kristus yang adalah kasih, akibatnya kita mengasihi. Jadi kalau orang itu sudah mengatakan dia ada dalam Kristus, kalau dia tanpa kasih, kasih agape, kasih yang tanpa syarat, ini tanda tanya. Apakah dia sudah ada dalam Kristus atau belum? Atau sekedar ngomong tok. Seperti itu. Kasih yang tanpa syarat. Memang ada jatuh bangunnya. Tetapi kita akan gelisah pada waktu kita jatuh dalam mengasihi. Kita akan gelisah. Dan kita rindu untuk kembali. Ada pertobatan dari kegagalan mengasihi.
Tetapi itu terjadi karena hakikat kita sudah berada dalam kasih. Sehingga natur sifat kasih itu, karakter kasih itu seharusnya sudah ada dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya, jadi saya lebih setuju ya, bukan saja diperingati tiap hari, tapi harus dihidupi setiap hari. Lanjut, ya. Jadi kita akan memikirkan dari tema ini, karakter kasih dalam melayani. Yang pertama, pentingnya kasih agape dalam pelayanan. Ya, apa pentingnya kasih agape dalam pelayanan? Itu kita lihat yang pertama Galatia 5 ayat 13 yang juga menjadi teks kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan, di bagian terakhir perhatikan, layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara, kita dipanggil, kita diselamatkan untuk melayani, dan pelayanan itu harus dibangun oleh kasih atau dalam kasih. Tanpa itu tidak ada pelayanan yang sejati. Ya, saudara boleh melayani siang malam, boleh hidup sebagai orang Kristen siang malam, kalau tanpa kasih itu nol. Ya, itu sebabnya dikatakan harus melayani dalam kasih, dengan kasih. Ayat selanjutnya, tolong buka. Ya. Dikatakan ya. Iya, itu di dalam tolong sekali lagi. Ya, kita baca itu di dalam ayat 1 sampai 3 dari 1 Korintus dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Saudara perhatikan, dan bahasa malaikat. Jadi rupanya di Korintus ini, 1 Korintus ini saudara, ini perlu penuh dengan pertengkaran saudara. Berantem masalah karunia-karunia. Ya, ini jemaat paling kacau yang dibukakan dalam Alkitab, sangat kacau. Dosa seksnya luar biasa. Orang percaya tapi penuh dengan dosa, menyombongkan dengan berbagai karunia-karunia, tapi tetap hidup dalam dosa. Ini jemaat Korintus saudara. Ya, karena itu Paulus mengeluarkan 1 Korintus 13 ini saudara. Ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Jadi mereka berantem soal bahasa roh di sini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nol besar. Ya. Baru dikatakan lagi, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Jadi mereka ribut tentang karunia-karunia. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Termasuk saya banyak tahu teologi ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, wah luar biasa. Melakukan mujizat yang luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jangan sombong. Jangan sombong dengan titelmu, dengan pengetahuanmu. Seringkali saudara, ya, khotbah itu menjadi tidak menggigit karena tidak disertai kasih.
hanya bersifat pengetahuan. Seperti itu, tidak mengalir dari kasih. Ya, sehingga cenderung menjadi sombong karena punya pengetahuan, ya, dan sebagainya. Tetapi ayat ini bahkan punya karunia apapun, bahkan karunia mujizat sekalipun, kalau tanpa kasih, nol. Kasih menjadikan semua karunia itu adalah karunia asli, karunia sejati. Saudara punya mujizat apa saja, tanpa kasih itu aspal, asli tapi palsu. Tuhan Yesus dalam Matius 7 berkata, pada akhir zaman, ya, banyak orang akan datang dan berkata, Guru, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat dalam namamu? Dan di situ ayat itu berkata, enyalah kamu, aku tidak mengenal kamu. Luar biasa, hebat, mandraguna. Kalau zaman sekarang ini hamba Tuhan paling sakti ini, pasti banyak jemaatnya. Kalau cuma khotbah-khotbah tidak ada mujizatnya, aduh, kacang-kacang dia bilang, kecil katanya. Iya. Tetapi ini saudara diusir, aku tidak mengenal kamu, hanyalah kamu. Jadi saudara, kasih itu menandakan apa yang kita miliki itu sejati, itu asli. Maksudnya apa? Yang karunia-karunia itu bisa dibuat oleh setan, saudara. Tetapi kasih hanya bisa dari Allah. Kasih hanya bisa dari Allah. Saudara mau hebat apapun, tanpa kasih di hadapan Tuhan nol besar. Tidak ada artinya, saudara. Ya, itu dapat ditiru iblis. Puji Tuhan kalau saudara punya karunia, ya. Tetapi kejarlah Kristus, sumber karunia. Kejarlah kasih, kata Paulus. Jangan kejar karunia. Karunia itu sudah otomatis diberikan Allah pada waktu kita berada dalam Kristus sebagai anggota tubuh. Apakah di kaki, di tangan, di telinga, di hati. Anggota tubuh Kristus dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Jadi kejarlah sumber karunia itu, bukan karunianya. Iya, kita seringkali puas dengan karunia, ya. Saya pernah sampaikan di sini, ya, mumpung lagi suasana Imlek, saudara, ya. Iya, jadi di Cina ada dongeng, ini dongeng. Mereka percayakan di Kayangan itu, di Nirwana itu banyak dewa-dewa. Waktu itu terjadi meeting dewa-dewa, mereka membahas gosip. Ada seorang nenek tua dan kakek tua miskin, tapi terkenal sangat baik. Maka diutuslah satu dewa menjelma jadi manusia, pura-pura menjadi orang yang itu perantau yang membutuhkan tempat tinggal, ya, musafir. Ya, malam itu dia ketok rumah nenek dan kakek tua miskin ini, dia ketok. Nenek buka, ada apa? Saya kemalaman di jalan, mengadakan perjalanan, bisakah saya numpang tidur di sini? Oh, silakan, silakan. Nenek ini sangat baik dengan kakek tua ini, dikasihlah tempat tidur, dikasih handuk, ya, dikasih, mari silakan mandi, bersihkan tubuhmu, setelah itu kita makan. Wah, dikasih handuk, mandilah si dewa yang menyamar ini. Waktu lagi mandi, nenek dan kakek ini berbisik, ini pasti dia lapar, kita harus kasih makan. Nasi ada, tapi lauk tidak ada. Bagaimana ini? Kakek bilang, nenek, ada kan bebek betina kita satu-satunya, yang tiap hari ada telurnya. Sudah potong saja, tapi tinggal itu kekayaan kita, sudah potong saja. Dewa itu sambil mandi dengar, waduh ini bukan gosip ini. Kayaknya benar ini. Benar, saudara, singkat cerita, habis mandi, sudah selesai bersih-bersih badan, saudara, sudah tersedia nasi panas,
sop bebek dan sajian bebek lainnya panas-panas, saudara. Wah, si dewa ini makan. Dia waktu makan dia keluarkan sumpit dari jubahnya. Dia makan. Selesai makan, ini dewa katakan, rupanya bukan gosip kebaikan kalian. Terbukti. Karena itu saya mau memberi hadiah kepada kalian. Maka diketuklah mangkuk teh yang kecil. Teng, jadi emas. Silakan ambil ini sebagai ucapan terima kasih. Nenek bilang, tidak, terima kasih. Wah, dewa pikir kurang besar. Diketuklah mangkok sop. Teng, jadi emas. Silakan. Tetap tidak mau. Diketok yang lain, tetap tidak mau. Jadi dewa bertanya, jadi apa mau kalian? Kami mau sumpitnya. Ini luar biasa. Kami mau sumpitnya. Mereka tahu sumbernya. Sumpit itu. Nenek pikir kalau punya sumpit lumayan bosan sama engkong, ketok engkong jadi emas juga. Ya, seperti itu. Jadi seringkali kita tertipu dengan karunia, dengan berkat. Lupa sumber berkat itu. Seperti itu. Itu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus. Dikatakan selanjutnya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bisakah teksnya dikeluarkan? Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Siapa yang bisa melayani model begini? Sebelumnya, ya nanti saya yang pindahkan. Sudah ada wireless remote di sini. Iya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi siapa mau berkata bahwa kasih itu tidak penting? Sangat penting. Karena itu harus ada. Harus mewarnai kehidupan saudara dan saya. Tidak bisa tidak. Apapun saudara lakukan dalam hidup, dalam pelayanan, kalau tidak ada kasih, saudara bisa dipuji oleh manusia, tetapi di hadapan Allah nol besar. Saya seringkali pakai analogi, 1000 nol ditambah sama dengan nol. Karunia yang luar biasa hebat. Tanpa kasih itu nol, saudara. Tetapi coba 1000 nol, saudara tambah angka 1 sampai 9. Angka 1 saja menjadi sangat berarti. Jadi saudara, kasih itu penting dalam kehidupan dan dalam pelayanan orang percaya. Lanjut, tolong dibuka. Iya. Tolong dibuka. Iya. Kasih tidak berkesudahan. Jadi mengapa penting? Karena kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Perhatikan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi yang tidak berkesudahan, yang sampai di sorga, itu kasih. Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi maksudnya begini saudara, ya, pada waktu yang sempurna, Yesus datang, kita hidup di sorga, dalam kesempurnaan sorga, bersekutu dengan Allah, dalam tubuh baru, langit dan bumi baru,
Allah menjadi jelas, sehingga tidak perlu pengetahuan tentang Allah. Apa perlunya pengetahuan? Orangnya, pribadinya, Allah itu sendiri sudah hidup bersama-sama dengan kita. Jelas semuanya. Ya. Nubuat, semua sudah jelas. Allah sudah bersama dengan kita, sudah dalam kesempurnaan. Tidak diperlukan pengetahuan. Bahasa roh tidak perlu, kata ayat ini. Berarti bahasa roh itu bukan bahasa sorga, saudara. Iya, karena tidak akan terpakai di sorga, akan berakhir dia. Nah, yang tidak berkesudahan, yang kita bawa sampai di sorga, kita hidupi sampai di sorga, kasih. Kasih, saudara. Jadi, saudara, apakah kasih penting? Sangat penting. Sangat penting. Tapi saya senang. Saya senang karena kasih ini bukan bersumber dari kita, tetapi dari Allah, dari roh Allah yang ada di dalam kita, karena kita sudah dalam persekutuan dengan Dia yang adalah kasih. Sehingga orang yang sudah di dalam Tuhan pasti bisa mengasihi dengan kasih agape ini. Karena sudah berada dalam kasih. Sama dengan kita dalam Adam, berada dalam dosa, maka otomatis berdosa. Berada dalam kasih, otomatis mengasihi. Itu sebabnya Tuhan menuntut harus dengan kasih. Tanpa kasih, nol besar hidupmu. Jangan tertipu dengan kehebatan karunia, kehebatan pengetahuan, kebesaran pelayanan. Kalau tanpa kasih, di hadapan Allah itu nol. Jadi kasih ini sangat penting dalam hidup dan pelayanan. Ini yang menjadikan saudara, karakter Kristen itu menjadi karakter kasih. Menjadi karakter yang unik, yang khas. Lanjut saudara, tolong teksnya, Yohanes 3 ayat 34 sampai 35. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus, bukan pilihan ya, wajib, saling mengasihi. Perhatikan ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengapa kasih itu penting? Karena kasih merupakan tanda kekristenan yang sejati. Tanda seorang murid Kristus yang sejati. Saudara bisa bernama Kristian seperti saya, orang Kristen. Bisa bernama Esther, bisa bernama Yohanes, nama-nama Alkitab, saudara. Itu bukan tanda kekristenan. Tanda kekristenan adalah kasih. Saudara bisa pakai kalung salib, bisa bernama Kristen, tapi kalau saudara tidak punya kasih, itu bukan tanda kekristenan. Saya di Sulawesi Tengah dulu pernah sering melayani di penjara, saudara. Habis ibadah, pimpin ibadah, biasanya jabat tangan pulang, saya suka tanya namanya, saudara. Nama siapa? Esther, Yohanes, Petrus, Marta. Saya bilang, kenapa semua nama Alkitab ada di penjara ya? Iya, karena saudara di Palu itu banyak saudara-saudara kita yang dari Toraja, saudara. Maaf teman-teman dari Toraja, bagus sih. Mereka senang memberi nama anak mereka dengan nama Alkitab, saudara. Iya, saya bilang, aduh
Ini Paulus, Marta, Timotius semua ada dalam penjara ini. Iya. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak mengatakan itu tanda kekristenan. Nama Kristen pun tidak jaminan tanda Kristen. Tanda kekristenan yang sejati adalah kasih. Tidak ada kasih, bukan pengikut Kristus. Aduh, Masya Allah, luar biasa ini tanda kekristenan ya. Ya, ini tanda kekristenan sejati, saudara. Saya pernah cerita di sini, saudara. Ini termasuk di tempatnya Pak Lipan ini. Kalau biasanya ada dari daerah Muslim, saudara, Gorontalo, naik mobil yang penumpang, saudara, ke Manado itu biasanya ada travel itu naik. Tiba-tiba kami lagi menunggu keberangkatan, seorang ibu bertanya, ini jam berapa kita berangkat ini? Ini sudah makin siang ini. Sebentar lagi, Bu. Iya, jangan sampai sudah sore kita berangkat. Saya tanya, kenapa sore, Bu? Aduh, Bapak enggak tahu. Kalau masuk di Minahasa itu di Poigar, di kampungnya Pak Lipan, itu kalau masuk malam, itu dicegat sama orang mabuk kita. Waduh, luar biasa. Masuk di daerah kami, daerah mayoritas Kristen, mereka takut. Karena kalau sudah malam, itu orang mabuk berkeliaran dan cegat-cegat mobil, saudara. Iya, dan mereka takut itu. Waduh, saya ngeri sekali, saya bilang, ya Tuhan, daerah saya mayoritas Kristen, tapi terkenal, orang Manado bilang dengan pambadola, tukang cegat orang. Iya, padahal daerah Kristen, mayoritas Kristen. Ini mengerikan sekali. Tidak ada tanda sebagai murid Kristus. Saudara cek di daerah-daerah yang konflik peperangan di seluruh dunia. Coba tanya, kemana mereka pilih mengungsi? Rata-rata daerah mayoritas Kristen. Eropa, Amerika, Australia. Mereka kalau ketangkap di Indonesia, saudara, mereka sedih kenapa tertangkap di Indonesia. Udah miskin, ya, tidak ada kasih mungkin. Mengapa? Karena mereka masih percaya daerah itu, daerah Kristen, pasti ada kasih. Padahal di daerah negara-negara dekat mereka, kaya-kaya semua. Tapi kenapa mereka tidak pilih mengungsi di sana? Mereka tahu, hanya dalam negara yang identik dengan Kristen, ada kasih. Walaupun sekarang kekristenan sudah hampir habis di sana, tapi masih ada budaya kasih. Ya, kegiatan sosialnya mereka masih berbau kasih. Padahal Kristusnya sudah tidak ada, mungkin di sana, saudara. Jadi saudara, saya senang, ya, tanda kekristenan sejati adalah kasih. Bukan yang lain. Itu sebabnya mengapa kasih itu penting. Lanjut bagian kedua, kita akan lihat. Jadi apa karakter kasih agape dalam pelayanan? Ya, apa ciri karakter kasih agape dalam pelayanan? Ya, kita akan lihat dari ayat-ayat yang sudah ada. Ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Jadi saudara, kalau ada yang mau bertanya apa definisi kasih, saudara, sudah nggak usah duduk cari di bawah pohon merenung, mulai berpikir apa definisi kasih. Ini ayat-ayat ini sudah menyatakan apa definisi kasih itu. Jadi apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan saudara, kalau saudara lihat dalam bahasa Alkitab asli, ya, sabar itu memakai kata kerja
Verb present indikatif aktif. Jadi sesuatu yang aktif tapi present. Seperti bahasa Inggris, present itu artinya terus menerus. Itu berarti kasih itu sabar, artinya kesabaran yang aktif, bukan pasif. Dan bersifat terus menerus tanpa syarat. Jadi sabar di sini, sabar tanpa syarat. Kalau orang dunia, kalau saudara dengar, kesabaran saya ada batasnya. Itu orang dunia. Kalau orang percaya, nggak bisa itu. Ya, sabar terus menerus. Jadi ayat ini mengatakan definisi kasih. Kasih itu sabar terus menerus tanpa syarat. Apapun penghalang, kasih tetap jalan terus. Sabar tetap terus. Jadi saya sedih kalau ada, walaupun itu mungkin kegagalan. Kalau kegagalan enggak apa-apalah. Ya, yang penting bertobatlah. Tapi kalau itu menjadi karakter kita, ingat ya, sabar ada batasnya. Oh, itu bukan Kristen itu. Ini hilang sabar saya tempeleng juga ini. Wah, itu hanya bersifat duniawi. Ya, kalau orang percaya tidak bisa. Jadi ayat ini mengatakan tentang definisi kasih. Ya, jangan cari-cari di mana-mana apa itu kasih. Mau bikin puisi apa, baca saja Alkitab. Kasih itu terus menerus sabar. Kasih itu terus menerus murah hati, berkemurahan. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri. Karena orang itu lebih cantik, hidungnya lebih mancung, kita cemburu. Ngapain lo cemburu? Ya, karena bajunya bagus, ya, tongkrongannya keren, cemburu. Ya, mobilnya bagus. Ia terus menerus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, jangankan jemaat, hamba Tuhan saudara, banyak yang memegahkan diri dan sombong saudara. Iya. Seperti itu. Jadi terus menerus, tanpa syarat. Ini ciri khas karakter kasih agape. Ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bisnis, yang penting saya untung. Kamu mati terserah, kamu rugi terserah. Saya seringkali pakai istilah, orang percaya dalam bisnis harus tung-tung oriented. Saya untung, kamu untung. Jangan saya untung, kamu mati. Ya. Kan orang Chinese kan lagi Imlek tuh. Itu senang kan, tung tung tung. Karena gongnya itu bunyinya tung tung. Yang penting untung, untung. Ya, tidak apa-apa, itu bagus. Tapi sebagai orang percaya yang punya kasih, harus tung tung oriented. Dalam bisnis, saya untung, kamu untung. Mengapa? Ini sekali lagi etika Kristen ya. Mengapa saudara, berjudi itu tidak bisa dalam kehidupan Kristen? Karena judi itu tidak ada unsur kasih. Selalu dalam judi, kalau saya untung, pasti kamu rugi. Saya untung, kamu rugi. Selalu dalam judi, ada untung, ada rugi. Ini tidak sesuai dengan kekristenan, karena kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Tapi saudara mau jelaskan sama penjudi juga, kalau dia nggak dalam Tuhan juga, susah juga. Iya, dia mengerti ini saudara. Iya, tapi kalau orang sudah mengalami ini, ya. Oleh sebab itu dalam kekristenan, dalam bisnis, harus open management. Pak, modal saya begini. Ya, ya Bapak untung sekian, ya saya mau jual begini, saya untung sekian. Jadi kita sama-sama untung lah. Oke lah. Seperti itu. Itu ciri kekristenan. Ia tidak pemarah.
Ini artinya marah yang terus-menerus. Ya, yang akibatnya menyimpan kesalahan orang lain, dia menjadi dendam. Itu. Ya, karena kalau kita katakan tidak pemarah, Tuhan Yesus ini pemarah ini terus-menerus, ya, sampai dendam. Marah sampai dendam. Tuhan Yesus marah pakai cambuk di Bait Allah, itu orang perdagangkan segala sesuatu di Bait Allah, ya. Seperti itu. Jadi tidak sampai dendam. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan sebelum matahari terbenam, ampunilah. Ya. Saya nonton di internet, saudara, di Amerika kan lagi salju. Mereka lagi membersihkan tempat bersalju, tiba-tiba tetangganya itu parkir mobil sembarangan, saudara. Suami istri ini ngamuk, marah-marah. Yang dimarahin itu sudah minta maaf, marah-marah. Terus marah, teriak-teriak lagi. Saya kaget, saudara. Yang dimarahin itu tetangga. Masuk rumah, keluar lagi, bawa senapan, saudara. Dia tembak suami istri. Dar. Dia jalan. Masih berteriak-teriak. Oh God. Masih berteriak, Tuhan. Ini belum mati, saudara. Datang tetangga lain mau tolong. Tapi tiba-tiba muncul yang orang nembak tadi. Lari semua mereka. Ditembak lagi dua-dua ini. Mati. Itu ada di berita. Di berita di Amerika itu. Terus ada teman yang taruh itu. Dia tulis, kalau terjadi kesalahpahaman, selesaikanlah dengan damai. Jangan ngamuk-ngamuk, marah-marah, ketemu orang lagi stres begini, saudara. Waduh, bisa habis kita. Ditembak, saudara. Ngeri. Ya. Jadi ini ciri kasih. Ya, tidak terus-menerus marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, jadi dia bersukacita lihat kebenaran. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, tidak dendam, ya, tidak menjadi orang yang menceritakan kejelekan orang lain. Ya, lebih baik ngomong langsung dengan orangnya daripada jadi terbuka, tidak menutupi. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ini dari 1 Korintus 13 tentang ciri kasih. Ya. Ini dia. Jadi kalau kita katakan kita itu sudah dalam Kristus, cirinya apa? Punya kasih. Jadi kasih itu satu, tapi punya sekian dimensi. Sekian segi yang tidak terpisahkan. Sama dengan saudara lihat di di Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah roh. Itu dipakai buah itu cuma satu. Tapi memiliki sekian aspek. Berapa? 9 ya? 9 aspek. Yang tidak terpisahkan. Demikian juga kasih. Kasih itu hanya satu. Tetapi memiliki aspek yang sekian banyak yang tidak terpisahkan. Jadi pasti ada sabar yang terus-menerus, ada kemurahan yang terus-menerus. Seperti itu, saudara. Saya ingat dulu pernikahan Lady Di dengan Pangeran Charles. Ini dibacakan ini, 1 Korintus 13. Tapi hidup rumah tangga mereka tidak lama, saudara. Tidak lama. Lanjut. Kita lihat 2 Yohanes 1 ayat 3 tentang ciri kasih, ya. Dikatakan kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Artinya apa? Kasih itu selalu jalan bersama-sama dengan kebenaran, tidak kompromi, ya. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, perhatikan, yang kukasihi dalam kebenaran. Artinya, kasih tidak terpisahkan dari kebenaran. Tidak terpisahkan. Jadi jangan karena kompromi,
lanjut kita tiadakan kebenaran. Tidak bisa. Iya. Harus jalan bersama-sama dengan kebenaran. Jadi kalau ada kasih tanpa kebenaran, itu bukan agape. Itu bukan kasih yang sejati. Seperti itu. Jadi karakter kasih yang benar, yang asli, itu pasti berjalan bersama-sama dengan kebenaran, dengan keadilan. Pasti. Yang paling terakhir, ya, tolong buka, ya, ciri kasih yang sejati, Markus 12 ayat 30, ada perintah, kasihilah Tuhan Allahmu, seperti apa? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jadi kasih harus dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jadi tidak ada cinta buta. Tidak ada cinta buta, saudara. Harus dengan segenap akal budi, segenap jiwa, segenap hati, dan segenap kekuatan. Jujur, kita lemah dalam mengasihi. Maka kita harus berjuang oleh kekuatan Tuhan ya, untuk mengasihi dengan kuat. Ini ayat ini berbicara mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Waduh, luar biasa saudara. Ini karakter kasih yang sejati. Tidak ala kadarnya. Tidak sekedarnya. Tapi benar-benar dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Baik mengasihi Allah, baik mengasihi sesama, baik mengasihi diri sendiri. Banyak saudara, rumah tangga yang tidak bisa bertahan lama karena tidak mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kekuatan. Ya, istri saya harus mengasihi saya dengan kekuatan yang 5 kali lipat, saudara. Karena suaminya yang model begini. Ya, seperti itu, saudara. Kalau cuma dia mengasihi saya sekedarnya, aduh, orang Manado bilang sudah bye-bye. Iya, biar hamba Tuhan loh. Iya. Harus dengan segenap kekuatan jiwa. Waktu iblis mulai menggoda, sudah benci dia. Berani katakan tidak. Ikut Tuhan harus siap menyangkal diri. Tidak. Bahkan harus diperjuangkan. Kalau sudah mulai krisis kasih dalam keluarga, tinggalkan aktivitas. Tinggalkan anak-anak. Sekali-sekali masuk hotel berdua, saudara. Iya. Untuk memupuk kasih, memperjuangkan kasih, supaya tetap ada, tetap indah, saudara. Iya. Yang hebat saya dengan istri saya berdua terus di rumah. Tidak perlu meninggalkan sesuatu yang lain, saudara. Tetapi prinsipnya harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ini panggilan Allah. Ini hakikat kita sebagai orang percaya. Saya mau katakan, kalau saudara tidak bisa mengasihi orang terdekat dengan kasih seperti ini, jangan berharap bisa mengasihi dalam pelayanan. No way. Nggak bisa. Itu pekerja upahan itu. Karena digaji, maka karena mau dapat penghormatan, maka mengasihi. Coba kalau tidak, siapa lo? Iya. Dan itu teruji mulai dari dalam rumah tangga, saudara. Iya. Jadi ini keunikan karakter kasih yang harus mewarnai
hidup dan pelayanan kita. Inilah ciri kekristenan kita. Ya, ciri itu tidak membutuhkan karena dia keluar dari dalam. Tidak situasional. Tidak. Tetap ada, nampak dalam segala keadaan. Tetap nampak. Jadi tidak hanya diperingati 14 Februari, tapi harus terus ada, terus dihidupi, terus diingat di sepanjang hidup orang percaya. Ini yang akan kita bawa masuk surga. Kalau yang lain-lain, nubuatan, bahasa roh akan berakhir, saudara. Iya, kasih tinggal tetap, tidak berkesudahan. Karena ini tanda kekristenan yang sejati. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, pembahasan yang sudah sangat familiar, sudah sangat sering kami dengar, tetapi paling sulit kami wujud nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami cenderung mempermalukan Engkau. Dalam hidup kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Ampuni kami. Dan tolonglah, biarlah di hari ini kami sungguh mengambil firman-Mu ini untuk mempertobatkan kami, untuk memperbaharui kami, dan untuk melahirkan komitmen baru, mewujudkan kasih yang daripada-Mu, yang merupakan karya-Mu, mengalir dari kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.